Kita sebagai manusia modalnya yang paling besar kan itu. Ada reason, ada emotion. Film yang bagus bukan hanya, dia harus logis, dia harus menyentuh reason. Kalau nggak logis nggak bagus. Tetapi dia tidak hanya logis, dia juga menyentuh emotion. Rose, I want you to go on. Ya kan? Jack, I want you to paint me wearing this. And only this. Ada cerita romansa di balik the epic story of history. Bagaimana? Bisa kalau udah masalah hati kayaknya. Ini masalah hati mau diapain? Tetapi kan itulah epic story of history in terms of love and dedication. Sejarah yang hidup dengan manusia-manusia yang konkret, yang punya dilema-dilema batin dan juga punya perasaan cinta yang dalam terhadap kehidupan seperti seorang Soekarno. Gitu loh kira-kira, Mel. Greetings everybody, jumpa lagi bersama kami di Padepokan Gunung Salak Freedom Institute. Selamat Natal bagi teman-teman Freedom yang merayakannya. Merry Christmas and Happy Holiday. Kebetulan lagi libur panjang nih ya. Paling asik kayaknya kita bahas film aja kali ya Pak Dayat ya. Setuju. Libur panjang, tamasa film aja. Mungkin ada ini Mel, lo film-film yang kira-kira kita bahas yang asik apa Mel? Ya, ada beberapa film yang bisa dibilang terbaik sepanjang masa nih. Salah satunya ada Titanic, kemudian ada film dari negeri kita sendiri nih, Soekarno, kemudian lagi ada Dr. Zhivago, kemudian ada The Godfather, dan tentu aja dong Game of Thrones. Gimana nih Bang Celi? Kita bahas gak nih? Itu film. Oke, langsung Mas Celi aja, asik nih Mas. Itu film-film asik tuh, Bel. Film-film yang historik, epic, romantik. Ada yang fantasi, epic fantasi, Game of Thrones. Kita mau mulai dari mana dulu? Percintaan dulu ya, romantik. Kayak paling enak nih hujan-hujan, agak-agak melo-melo kayak percintaan deh. Epic romantik. Ya, mungkin yang paling dikenal luas anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin kita mulai dengan Titanic. Karya James Cameron, sutradara yang sangat terkenal. Pada saat dia terima Oscar waktu habis main film Titanic ini, dia di panggung dibilang I'm the king. Orang kreatif dan memang filmnya sangat bagus, Bel. Ini kan film yang bagus itu selalu bisa menggetarkan perasaan. Kalau novel kan menggetarkan pembacanya. Kalau film yang bagus menggetarkan para pengunjung bioskop atau penonton Netflix atau YouTubers gitu. Cerita epik tentang kebetulan peristiwa di Titanic kan kapal yang tenggelam pada tahun 1912. 1912 betul. Ya, 1912 Pak Dayat. Sorry Mas ya, Titanic itu ya. Ya, kapal berlayar dari Southampton ke Amerika dan pada saat itu kan kapal penumpang terbesar yang paling mewah dan dianggap sebagai kapal besi yang unsinkable. Nggak bakal tenggelam. Ya kan? Membawa orang-orang kaya, kaum aristokrat, sekian ribu penumpang. Juga di kelas bawah, kelas deck bawah itu ada kaum rakyat biasa, tapi di atas ada kaum aristokrat dan orang-orang kaya zaman itu. Kan belum ada pesawat, Pak Dayat. Jadi, satu kapal besar itu, nah dia kan peristiwa benarnya adalah tenggelam pada tahun 1912, kena gunung es kecil yang di Laut Atlantik dan kemudian tenggelam kan, ribuan penumpangnya meninggal dan itu kan 2 tahun sebelum Perang Dunia Pertama di mana yang meninggal kan 20 juta orang. Jadi post factum dianggap bahwa tenggelamnya Titanic adalah pertanda zaman yang memang akan memasuki zaman kelam. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua gitu kan, abad 20. Jadi Titanic jadi historik. Mungkin karena itu James Cameron, sutradaranya ini, membuat epic romance, cerita epic tentang cinta, pengabdian, loyalitas, persahabatan, dan kemudian kebudayaan Inggris yang begitu mengekang seorang wanita cantik muda, Rose DeWitt, dia yang bertemu di kapal yang sama dengan Leonardo DiCaprio yang Jack Dawson.
Peran dia, Jack Dawson, Hmm. seorang seniman muda, Pak Dayat, petualang, Ya. Bu Abel, petualang muda, seniman, pelukis, di Paris kerjanya melukis gadis-gadis cantik yang mau dilukis tanpa pakaian. Ya kan? Dia dapat tiket karena menang judi di pelabuhan. Dia naik ke Ya. Titanic. Nah, ini pertemuan semangat free spirit anak muda miskin dengan hati yang lembut, dengan Hmm. tekad Hmm. yang kuat, bertemu dengan Rose yang cantik jelita, anak seorang aristokrat yang penuh Hmm. masalah. Oke. Keluarganya berutang. Ya ini Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi versi Iya, 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 Amerika iya. dan versi Hollywood gitu, versi modern. Jadi oleh ibunya Rose dipasangkan dijodohkan dengan siapa namanya Abel Cole Hockley. Cole Hockley, Cole orang yang agak Hockley. sengak dikit menjengkelkan kaya raya gitu Orang kan. kaya bebas saat Kawan itu. juga. Hah? Jadi memang pertemuan di kapal Titanic ini dalam konteks perjalanan pelayaran menjadi rangkaian adegan yang sangat menyentuh, membangkitkan getaran jiwa tentang cinta, tentang pengabdian dan pengorbanan, Pak Dayat. Ini kan, Ya. ini saya kira universal. Ceritanya di Lautan Atlantik, kapalnya kapal besi yang berlayar, gitu, Ya. mengangkut orang Inggris, orang Polandia, tetapi semua bangsa bisa merasakan betapa halusnya perasaan yang ada antara Jack dan Rose pada akhirnya gitu, Ya. Pak Dayat. Ada ada bagian film yang memorable nggak, Bang, yang kayaknya bagus Ya, banget gitu. kalau melihat karya seni atau karya sinematografis yang besar seperti ini kan masing-masing orang punya favoritnya sendiri, Mel. Hmm. Ya Hmm. kan? Kan Hmm. ada beberapa tuh pasti semua orang lah bisa senang. Ya. Kan ini film yang bagus dengan musik yang bagus. My Heart Hmm. Will Go On dinyanyikan Hmm. oleh penyanyi yang bagus Celine Dion Ya. kan. Dan pada puncaknya waktu berdiri di depan kapal di deck Hmm. depan Hmm. apa I jump you jump gitu kan, you jump I jump, dan membentangkan tangan dengan musik My Heart Will Go On itu kan luar biasa tuh. Ya, ya. Love can touch us one time and last for a lifetime and Apa ever romantis banget let itu. go till we were gone. Wah, itu kan luar biasa ininya apa namanya kedalaman perasaan yang disentuh. Dan kalau momen-momen yang lumayan erotik, bukan Hmm. pornografis ya, Hmm. Hmm. Ya, ya. pada saat eh, Rose minta dilukis, jangan lupa Jack Dawson seorang pelukis muda seniman di Paris kerjanya melukis gadis-gadis cantik yang tanpa pakaian. Jadi Rose melihat itu dan dia bilang, I want you to draw my picture. Eh, Hmm. Make itu loh berlian namanya Ya. Heart of the Ocean yang Hmm. biru gelap. Terus dalam pakaian tipis di depan Jack Dawson di kamar yang sudah mereka kamar utama Hmm. lah, Rose itu di depan sofa. Rose bilang, I want you to draw me wearing this. Dia tunjuk berliannya dan dia bilang wearing only this. Ah itu si Hai. Jack Dawson langsung matanya agak terbelalak sedikit. Nah itu kan momen-momen kayak gitu. Saya nonton ini kan sudah 30 tahun yang lalu kali, Mel. Dan Hmm. momen itu Hmm. masih memperkaya kehidupan. Memperkaya Hmm. inilah gunanya film yang bagus kan, Pak Dayat. Hmm. Dia memperkaya imajinasi kita, membuat kita dalam momen-momen tertentu selalu mengenang bagaimana misalnya Jack pada saat hampir meninggal, ya kan? Ya. Di lautan yang sudah hampir beku, Hmm. lautan Mhm. Atlantik. Dan dia masih sempat berpesan kepada Rose. Kan Ya, ya, ya. Rose juga sudah sangat kedinginan dan dia Hmm. berkata bahwa you have to go on. Hmm. Rose, I want you to go on. Itu kan sama dengan my heart. Itulah esensinya, my heart will Hmm. go on. Terus Manusia lihat dalam dilukis tuh. saat-saat yang gelap. Ini kan kata Hmm. Kamala Harris juga. Only in darkness you can see the brilliance of the stars. Gitu kan. Dalam momen-momen kritikal dia mengatakan sesuatu yang abadi sifatnya.
Kira-kira kayak gitu. Ini film bagus seperti itu, Ya, Mel. ya, ya. Dia memberi kita imajinasi, kedalaman Ya. perasaan yang kita sebagai manusia modalnya yang paling besar kan itu. Ada Hmm. reason, Ya, ada emotion. Film yang bagus bukan hanya dia harus logis, dia harus Hmm. menyentuh reason. ya, Kalau nggak logis betul. nggak bagus. Ya, Tetapi dia tidak hanya logis, dia juga menyentuh emotion. ya, Hmm. Rose, I want you to go on. Ya kan? Jack, I want you to paint me wearing this. And only Only this. this. Ah, itu dia tuh. Keren banget tuh. Sama ini juga kan, dia apa? Mas, Lirik lagunya itu kan, You're here, there's nothing I fear. Betul. You're here, there's nothing hmm, I fear. Itu kan, You are here, there's nothing I fear. Ini kan sama. Pidato politik ya, ya. terbesar, misalnya dari ya, Franklin Delano Roosevelt. There is Hmm. ya, nothing to fear but fear itself. There's nothing to fear. Itu cinta, keabadian, semangat untuk kebangkitan itu kan itu dimensi hati dalam dua sisi yang berbeda, tetapi sama Hmm. esensinya. Nah, itu bagusnya film ini, lagunya cocok, penyanyinya Celine Dion, bagus sekali penghayatan terhadap lagunya Hmm. dan bintang-bintangnya seperti DiCaprio, Kate Leonardo Winslet. DiCaprio. Itu Hmm. kan pemain watak, penghayatannya pada peran mereka di dalam mendalam film banget. ini, saya kira eh, harus dipelajari oleh Ya, bintang-bintang ya, muda yang ingin bersinar juga di masa ya, depan, Hmm. gitu kan? Ini dan jangan lupa The King, James Cameron. Ini sutradara ya. yang memang sangat amat mencintai Detail. pekerjaannya. Hmm, Dan film ini kan sebagai sebuah film ya sukses, box office dan amat Ya. sangat menguntungkan ditonton oleh ratusan juta manusia. Kalau kita mengulang kembali ya. menontonnya atau anak-anak muda kita yang belum Asik menonton gitu. atau bapak-bapak dan ibu yang belum menonton, kita sarankan libur panjang nonton Titanic juga. Kira-kira gitu, Bel. Iya, Mas, iya. Kalau pada punya ada memorable scene nggak enggak, di ini yang mau aku Titanic? tanyakan justru. Ini mau aku Hmm. tanyakan. Ada momen yang juga dramatik, Mas, yang saya kira secara sosiologi itu menarik, Mas. Yaitu momen saat hampir tenggelam. Itu ada unsur agamawan, ada unsur profesional dalam hal ini. Itu menarik, Mas. Gimana Ya, Mas Eli melihat itu, film Mas? yang bagus kan memang juga menggambarkan masyarakatnya, ada aspek sosiokultural yang kita bisa tangkap. Misalnya pada saat mau tenggelam, ini tahun 1912, Gentleman. Ya, Ini kan manliness. Jadi bagaimana para pria meminta dalam saat kritis sudah di bibir jurang nih, mau tenggelam, itu mendorong, mengupayakan kaum wanita dan anak-anak lebih dulu. Sampai kan grup hmm, bandnya, musikusnya bilang kita di kapal aja deh. Kaptennya bilang I want to stay in my ship. Dia nggak mau loncat duluan. Jadi itu mencerminkan kultur zaman itu yang sampai sekarang masih ditulis sebagai contoh bagaimana mungkin perasaan kaum lelaki ini agak berubah agak melembek menjadi agak sedikit quote unquote lebih lebih egois. bukan egois, agak pengecut. Ya kan maunya Oh, menang sendiri dulu, kalau perlu kaum perempuan ditinggal di belakang, anak-anak ditinggal di belakang. Nah, itu pelajaran sosiokultural, sebuah karya besar kan. Tapi jangan lupa pesannya kan tentang cinta dan pengorbanan. ya, Kita bisa lihat ya, konteks kulturalnya sebagai sebuah zaman di mana manliness, gentlemanly itu dianggap positif dan memang sudah semestinya begitu, kira-kira gitu, Pak Dayat. Ini film yang menyentuh berbagai dimensi perasaan kita. Tetapi dasarnya yang tadi saya bilang, cinta dan pengorbanan. Favorit saya di situ ya Jack Dawson, seniman ya kan yang berjiwa free spirit, yang berjiwa petualang, tetapi hatinya lembut dan baik hati. Nah ini karakter yang sangat ya. bagus, Pak Dayat. Oke, Mas Eli, sekarang coba film nasional, Mas. Karya apa karya Hanung ya, Hanung Bramantyo, film Soekarno, Mas. Itu Ya, apa nih, Mas, yang kuat dari film ini, Mas? Atau yang buat ya, menarik untuk kita ya, tonton? kita apresiasi pada Hanung ya, bisa dia melanjutkan tradisi panjang sineas kita yang bagus sejak Hmm. Usman Ismail, Teguh Karya ya. Hanung kan generasinya yang terbaru yang saya kira terdepan dan karyanya Soekarno itu sangat bagus. Sekali lagi kan ini ada cinta. Soekarno, Hmm. Inggit,
kemudian Fatmawati kan masih siswanya Ya, ya, dalam ya. pembuangan di Bengkulu gitu. Konteksnya konteks revolusi, perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini kan cerita cinta yang halus bergelora dan epik itu biasanya kan memang lahir dari peristiwa besar. Kan misalnya sastra yang besar, film yang besar seperti Dr. Zhivago, cinta antara Yuri dan Lara dalam Hmm. revolusi Rusia. Kemudian Gone with the Wind, kan? Dalam perang sipil Amerika ada butir-butir cinta yang abadi, ada cerita romansa di balik the epic story of history. Ini kan jadi Hanung menciptakan filmnya di tengah peristiwa revolusi lewat seorang Soekarno eh, apa yang tumbuh besar di Surabaya. Ini bagus dia filmkan sejak kecil bagaimana Soekarno dengan apa nginep atau kos-kosan di rumah Cokro Aminoto dan sempat belajar dari peristiwa yang juga tak terlupakan. Soekarno naik andong bersama Cokro Aminoto dinasihati oleh Cokro Aminoto yang sudah duluan menjadi pejuang senior, bagaimana menjadi pemimpin yang baik di Andong dengan latar belakang sawah dan tiba-tiba ada bebek yang apa namanya menyeberang jalan. Jadi ini membuat imajinasi kita terhadap sejarah, Mel, itu jadi Hmm. hidup karena ada manusia yang konkret. Ada Soekarno yang kemudian tumbuh dan kemudian di Bandung sempat pacaran sama atau rindu dengan anak bule, kemudian gak jadi. Kemudian dia Hmm. kawin dengan Ibu Inggit yang kemudian bersama-sama dia dalam pembuangan di ND 4 tahun. Dan di ND 4 tahun dia pindah ke Bengkulu. Di Bengkulu kan Bung Karno sudah 4 tahun juga, Ajar ya tetapi kalau nggak salah. sudah Hmm. dikenal sebagai pejuang senior lah, walaupun Hmm. relatif masih Ya. muda kan, masih lahir tahun Hmm. 1901, dibuang tahun 38. Nah, di situ dia bertemu dengan Fatmawati yang menjadi salah seorang siswanya. Fatmawati remaja yang cantik jelita juga dan tumbuh kemudian beberapa tahun menjadi gadis yang cantik. Nah, Hmm. Soekarno dengan Bu Inggit ya sama dengan Dr. Sivago. Dr. Sivago kan juga sudah punya istri yang dalam revolusi Rusia bertemu dengan susternya Lara Hmm. Ya. Andropova gitu. Jadi Ya. eh, ini kalau saya dulu punya anak perempuan, saya akan namakan Lara, Mel. Saking saya sukanya Hmm. dengan cerita Kenapa nggak Chicago. juri namanya? Jadi Ya kenapa nggak juri aja kok pilih Lara? ya saya lebih suka Guntur dan Surya. Nah, eh, intinya adalah bahwa di Hmm. situ ada blend, ada mix antara eh, perasaan manusia, perempuan dan laki-laki di tengah peristiwa besar Revolusi Indonesia. Kan dari Hmm. Bengkulu, Bung Karno diminta Jepang untuk balik ke Jakarta. Kan Hmm. Ya. eh, yang menawan Bung Karno kan Belanda. Hmm. Setelah Belanda. Belanda kalah oleh Jepang, Jepang menarik Soekarno ke Jakarta untuk menjadi bekerja, quote and quote ya, dalam tanda kutip pada Jepang. Karena kan butuh legitimasi dan dia harus keliling Indonesia dengan radio, dengan loudspeaker sehingga dia menjadi tokoh yang paling dikenal. Itulah momen-momen sejarah di mana Bung Karno muncul. Bukan hanya tokoh yang dikenal sayup-sayup, tapi didengar suaranya karena saat itu sudah ada radio. Dan radio diberikan Hmm. oleh Jepang. Nah, dalam peristiwa besar inilah di mana ada dilema batin antara bekerja sama dengan Jepang, membantu Romusha, mengumpulkan kaum perempuan untuk Jepang, mengumpulkan para tenaga kerja paksa untuk Jepang. Tetapi Bung Karno sadar bahwa itu harus dilakukan demi kemerdekaan Indonesia. Walaupun beberapa temannya seperti Ya. Syahrir, itu nonco, bergerak di bawah tanah. Ini Non kan kooperatif. Nah. masa-masa penting Republik Padayat. Nah, di situ dalam Hmm. Ya, peristiwa ya. itu perasaan Bung Karno pun bergejolak juga di sektor yang lain, yaitu Hmm. bagaimana hubungannya dengan Ibu Inggit yang sudah menemani Hmm. dengan setia. Ini kesetiaan. Pembuangan di ND, di penjara di Bandung, di penjara, dibuang di Bengkulu, dia temenin Bung Karno. Tapi Bung Karno kemudian jatuh cinta dengan seorang remaja jelita yang juga hampir mereka angkat sebagai anak angkat, yang menjadi teman Hmm. Ya. dari anak angkat Bung Karno. Dan Fatmawati kan juga anak muridnya di sekolah yang dia ajar, anak Muhammadiyah yang
Jadi ini kan cinta, Abel, ya, Hmm. romantisme dalam perjuangan. Ini sama dengan Yuri Sivago melihat Lara susternya, kemudian cinta walaupun saat itu sudah punya pasangan yang dia juga hormat dan senang. Nah, Susah kalau bagaimana udah masalah hati kayaknya. ini masalah hati mau diapain? Tetapi kan itulah epic story Hmm. of history in terms of love and dedication. Ini kan Hmm. justru itu dia menjadi film yang baik kan, karena ada dilema itu Pak Dayat. Ini kan dramanya kan di Ya. situ. Ah, Sejak zaman betul. Yunani kan, plot dramatika itu kan kalau nggak tragedi ya komedi. Ini kan Hmm. Ya, ya. bagian dari itulah kehidupan manusia gitu. Kesetiaan, tetapi hatinya terbuka kepada sebuah Hmm. apa cahaya yang lain Hmm. yang berbeda. Dan Hanung dia bisa Hmm. blending, dia bisa ya sama dengan Dr. Sivago, sama dengan Gone with the Wind, Perang Hmm. Sipil Hmm. Amerika, Red Butler dan Scarlett O'Hara yang dalam pergolakan zaman itu bertaut hatinya berpisah lagi bertaut lagi menjadi epic story of history yang ditonton oleh hampir semua orang saat pada zamannya di Amerika, di Hmm. Eropa, dan menjadi sumber inspirasi bagaimana kita memandang kehidupan, Mel. Nah, inilah gunanya film-film yang bagus, bukan tanpa kelemahan pasti ya, kayak filmnya Hanung kan, Bung Karno yang muncul dasarnya udah bagus, udah benar secara historis, tetapi pada saat Bung Karno harus berdebat di Gedung Pancasila 1 Juni, pidato Soekarno yang paling terkenal dan paling bagus sepanjang sejarah retorika Bung Karno atau sepanjang sejarah oratoria Bung Karno kan pidato 1 Juni, di mana dia Ya. mengutip Sun Yat-sen, di mana dia Ya. mengutip Otto Bauer, di mana satu buat semua, semua buat satu, one for all for All one. for. Oh, Ini kata-kata yang terkenal. Eh, Prancis itu. Sorry, Three novelnya Musketeer, the film Three ah Musketeer. Iya, jadi. dari novel Ah, Three Musketeers, ya, Ya. dan ya, ya. Alexander Dumas. Itu kan Hmm. sangat Hmm. kaya. Perjalanan tamasya intelektual sebelum dia meyakinkan para pendiri bangsa yang lain di Gedung Pancasila Ya. bahwa dasar negara kita adalah negara kebangsaan dengan prinsipnya yaitu Pancasila. Itu kan Hmm. luar biasa kalau kita baca sekarang Ya, ya, ya. apa catatan Karundeng yang mencatat pidato itu stenografi di Gedung Pancasila pada hari Bung Karno berpidato. Nah, memang dalam film Hanung sudah ada adegan ini, tetapi karena Hmm. dia film barangkali memang memotret kekuatan pidato itu harus membutuhkan film yang Ya, ya, berbeda ya, atau ya. film dokumenter yang berbeda. Tetapi sebagai karya sinematografi, film Hanung ini bagus sekali untuk Ya. disaksikan oleh anak muda Indonesia, oleh siapa saja yang ingin melihat sejarah yang hidup Mas. dengan manusia-manusia yang konkret, yang punya dilema-dilema batin dan juga punya perasaan cinta yang dalam Ya. terhadap kehidupan seperti seorang Soekarno, gitu loh kira-kira Mel. Boleh Kalau sih. Aku belum kalau nonton nih. Kayaknya aku akan nonton nih. Ah, ah. Kalau nggak nonton Mas, sayang. kalau saya lihat itu pada saat Hanum apa namanya menampilkan pidato tuh Hanum cukup berhasil kok memperlihatkan logika pidato Soekarno yang menggambarkan apa namanya Soekarno menyerap dari aspirasi Betul. banyak, kemudian urutan Pancasilanya. Tapi yang ini Saya, apa, Mas? saya nggak bilang dia gagal ya. Sudah Ya, filmnya sangat bagus dan hmm, terdepan lah di dalam apa daftar film-film terbaik kita gitu. Memang untuk melihat hmm, kekuatan Soekarno sebagai orator ya, sebagai orator dengan ya, kekayaan intelektual yang dalam, saya kira bagusnya kita baca aja pidatonya langsung dari karya Karundeng itu tak tergantikan. Nah, sebagai film dia memotret sejarah kita yang ya, kalau kita hanya baca di buku sejarah kan kering. Di sini Soekarno menjadi kering, betul. manusia dengan dilema sebagai manusia biasa, dilema semua orang. Ya, Kita melihat Ibu Fatmawati sebagai remaja yang tumbuh juga dengan dilema ya. siapa yang nggak kagum dengan orang Nah, ganteng, yang pinter, yang kebapaan, Karismatik ya. karismatik.
gitu loh. Kita Hmm. juga bisa memahami perasaan seorang Inggit yang sudah setia Ya. loyal kepada Soekarno, tapi dia sadar dia nggak punya anak dengan Soekarno dan dia lebih tua sekian tahun, 12 tahun kalau nggak salah dengan Bung Karno. Jadi kerelaannya untuk Ya. menerima nasib itu kan Berbagi. ini ungkapan Hairil Anwar nih, kerela Lapar bukan ini. kematian benar. Iya kan, tetapi kerelaanmu menerima segala tiba. Itu kan itu dahsyat itu. Nah, itu menarik itu ketika Bu Inggit bilang apa namanya, ya apa, saya nggak mau diduakan gitu, tapi saya harus ikhlas menerima, melepas. Ya itulah kembali ke Khalil Anwar. Kita nggak bisa mengertinya dengan logis. Kita harus Ya. mengertinya dengan perasaan, emotion. Jadi ada Mhm. reason tetapi ada emotion. Nah, itu yang membuat sejarah itu menarik karena dia nggak linear, dia nggak satu dimensi, dia multidimensi dan film ini menangkap itu bagaimana dilema perasaan Soekarno dengan Jepang, Romusha. Itu kan Betul. bagus sekali Ya. untuk menggambarkan kepada anak-anak muda kita bahwa Indonesia itu lahir dari situasi itu, bukan Hmm. tiba-tiba orang merdeka gitu loh. Proklamasi, bukan ada proses sejarah dan melibatkan manusia-manusia yang dalam dilema, dalam tangis, air mata, tapi ada harapan, ada kekuatan batin untuk menerima segala tiba, kata Khairil Anwar, gitu loh. Tetapi arahnya Harus jelas, nonton itu kata Bung Mel, Karno. harus nonton Mel. Nah, jadi kira-kira itu, Ya pasti. Ya tapi kayaknya aku nggak bisa terima kalau kayak Bu Inggit itu. ya, ya itu kan setelah Bung Karno jadi presiden, itu kan perdebatan sepanjang masa Hmm. tentang itu. Hmm. Itu sikap orang berbeda-beda setiap zaman. Tetapi Ya. Yes. kita menonton sejarah kan sudah terjadi, tetapi mau Hmm. lebih dekat mengerti dilema-dilema batin serta gelora perjuangan dan jangan lupa ya ide-ide yang ada di balik gelora itu. Itulah perlunya kita baca buku, Ya. nonton film, baca karya Hmm. sastra, Hmm. kita nonton Hmm. YouTube, tapi sambil juga baca pidato-pidato, teks-teks lama. Nah itu dengan begitu kan hidup kita jadi lebih kaya, Mel. Yes. Betul, betul, betul banget. Ini kayaknya boleh nih next time di Padepokan Gunung Salak kita bahas khusus tentang Bung Bung Karno nih. Karno. Ya, jadi Ya itu bolehlah kan. kita bahas satu Nah, nanti setelah tahun baru kita bahas khusus Bung Karno sebagai orator, sebagai pemikir, Yes. ya. sebagai tokoh Yes, politik, yes, ya. yes. Menarik banget, seru-seru banget hari ini. Nah, sebelum kita tutup nih, ada kearifan hidup nih. Boleh dong, aku baca ini ada kutipan dari bukunya Sujat Moko nih, ada salah satu intelektual terbesar di Indonesia pasca kemerdekaan. Ini bukunya, aku bacain ya, boleh ya? Ya, Judulnya begitu apa Mas. Mel? Bukunya Mel? Bukunya itu judulnya adalah Etika Pembebasan. Dia Di nulis dalamnya itu artikel ya. ada Judul artikelnya, artikelnya Pak apa tuh? Dr. Jivago, Manusia di Tengah Revolusi. Pernah dimuat di Siasat Februari 1959. Belum lahir tuh saya. Setiap kerja seni yang besar seolah-olah membuka mata kita secercah kepada kebenaran yang dirasakan sebagai pengalaman langsung tapi tak berwujud. Sebagai kesadaran serta kejadian batin yang oleh si pencipta seni ditangkap dan dipantulkan seperti cahaya matahari ditangkap intan permata dan terbias berpancaran aneka warna pada faset-fasetnya. Kejeniusan si pencipta seni ialah bahwa dengan karyanya ia dapat menggetarkan di dalam jiwa si pembaca atau si pendengar irama kebenaran pribadinya sendiri. Baik, terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Terima kasih Bang Cili dan Pak Dayat. Nantikan tamasya intelektual berikutnya di Padepokan Gunung Salak Freedom Institute. Jaga kesehatan, sudah masuk musim hujan, dan happy holiday. Bye-bye. Selamat berlibur.